Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini udah pada standby semua belum nih di depan device-nya teman-teman masing-masing nih. Ya, harapannya teman-teman sekalian di sesi teori yang terakhir untuk pelatihan ini, yaitu adalah hari ini ya teman-teman. Harapannya teman-teman tetap standby mengikuti terkait dengan materi inti atau core materi, yaitu terkait dengan mediasi. Nah, yang akan kita praktekkan mulai besok ya sampai Jumat, yaitu adalah bagaimana cara kita memandu para pihak untuk melakukan proses mediasi. Jadi besok ya teman-teman akan dibagi menjadi beberapa kelompok, satu kelompok 5 orang, begitu ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan satu kasus masing-masing. Jadi teman-teman nanti akan fokus memandu para pihak untuk menyelesaikan mediasi, ya kan? Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Zazali, mediasi itu sebenarnya ada 3 tahap, yaitu adalah yang pertama tahap pramediasi, ya, kemudian tahap mediasi, dan yang terakhir adalah tahap pasca mediasi. Untuk pelatihan kali ini, teman-teman, kita akan fokus menjadi seorang mediator sehingga besok kita akan berpraktek, ya, yaitu adalah fokus di tahapan mediasi. Nah, di tahapan mediasi ini, teman-teman, itu dibagi lagi menjadi 8, ya, 8 tahapan mediasi. Yang disebut ada tahapan mediasi segitiga atas dan tahapan mediasi segitiga bawah. Nah, apa saja tahapan-tahapan itu, teman-teman mungkin bisa coba diulangi ya, yang materi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Zazali. Saya ingin mendengarkan suara dari teman-teman satu orang, begitu ya. Tahapan-tahapan apa saja tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Zazali, mulai dari pertama, ya, tahapan mediasi. Mungkin saya ingin mendengarkan suara dari Mbak Huin Aisyah, nomor 45, monitor Mbak Huin. Oke, nampaknya belum monitor ya. Kemudian saya ingin mendengarkan suara dari Mbak Jasinta Obianti, nomor 19. Halo Mbak Jasinta. Ya, terima kasih Mbak Jasinta. Mungkin bisa disampaikan tahapan-tahapan apa saja tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Zazali sampai sebelum kita istirahat tadi. Ada 4 tahapan Mbak Jasinta. Mungkin bisa disampaikan Mbak Jasinta, salah satunya ini sudah ditampilkan oleh Pak Ahmad Zazali. Silakan. Ya, baik. Buat tahapan-tahapannya tadi, yang pertama itu ada pramediasi. Itu di pramediasi itu tadi ada kayak mendapatkan mandat, terus Oke. penandatanganan perjanjian, melakukan pemetaan kasus, terus membangun kesepahaman awal dan menyepakati tata tertib. Terus Oke. ada proses mediasi yang di dalamnya itu ada pengantar mediasi, yaitu yang di dalamnya itu ada perkenalan mediator dan para pihak, mengecek mandat, pengertian mediasi, dan lain-lain. Oke, kemudian. Kemudian ada uh, presentasi dari para pihak dan menyusun kesepakatan mediasi. Oke, kemudian Mbak, setelah presentasi. Setelah presentasi ada kesepahaman awal yang mana itu mengidentifikasi persamaan, terus hal-hal yang memotivasi, terus ada hal-hal yang positif dan berorientasi pada hubungan jangka panjang. Kemudian ada merumuskan permasalahan dan agenda yang dimana ini dia mengidentifikasikan isu atau tema, kemudian merumuskan isunya itu, kemudian menyepakati urutan skala prioritas dan menyepakatinya sebagai agenda. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Jasinta ya. Itu tadi disampaikan terkait dengan tahap pramediasi dan tahapan mediasi.
Nah, di tahap mediasi tadi sudah disampaikan, yaitu adalah pertama pengantar, kemudian presentasi, kesepahaman awal, dan yang terakhir itu adalah perumusan masalah dan pengagendaan. Nah, terkait dengan presentasi, terus kemudian pengantar, presentasi, kesepahaman awal, hingga perumusan masalah dan agenda, itu kalau dalam segitiga mediasi ya, itu disebut segitiga atas. Nah, ini biasa kita sebut sebagai setengah jalan tugas dari seorang mediator itu telah terlaksanakan, teman-teman sekalian. Nah, hingga teman-teman sekalian, kalau teman-teman sudah mendapatkan agenda, ya, ini adalah sebenarnya teman-teman sudah bisa mengajak para pihak nantinya kalau sudah diagendakan. Setelah ini teman-teman bisa mengajak para pihak untuk membahas dari agenda-agenda yang sudah disepakati. Nah, dalam pengagendaan ini, teman-teman sekalian, teman-teman harus sangat jeli ya untuk merumuskan masalah. Karena seperti kemarin yang materi saya sudah sampaikan, agenda-agenda atau masalah-masalah itu mediator harus perinci, harus sedetail mungkin. Karena harapannya dalam proses mediasi ini kita tidak ada celah lagi untuk para pihak untuk melakukan dispute atau melakukan sengketa. Oleh karena itu, masalah-masalah yang harus dibahas dalam proses mediasi itu harus dirumuskan oleh mediator ya sebelum masuk ke tahapan proses negosiasi. Nah, tahapan selanjutnya ya nanti akan disampaikan dan dilanjutkan lagi oleh Pak Ahmad Ghazali, dan kemudian nanti ini Pak Ahmad Ghazali sudah menyampaikan terkait dengan tahapan-tahapannya. Kemudian nanti sore akan dilanjutkan oleh Bu Anita terkait dengan beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh teman-teman sekalian. Seperti tadi saya sudah sampaikan, keterampilan yang harus dimiliki seorang mediator itu sangat banyak sekali, dan apa saja keterampilan-keterampilan itu nanti akan kita bahas secara bersama. Nah, harapannya dalam tahap sore ini nanti teman-teman bisa lebih aktif lagi ya menanyakan beberapa hal kepada narasumber atau trainer yang sudah menyampaikan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya persilakan untuk Pak Ahmad Ghazali untuk melanjutkan terkait dengan segitiga bawah. Silakan Pak Ahmad Ghazali. Oke, terima kasih Pak Idam. Teman-teman, selamat siang. Salam mediator. Salam perdamaian. Salam perdamaian. Salam perdamaian. Salam perdamaian. Ya, kita akan lanjutkan ya tahapan mediasi. Tadi kita sudah sampai pada bagaimana mediator membantu atau memfasilitasi perumusan masalah dan agenda. Dasarnya ini terletak pada kemampuan mediator merekam, mencatat apa saja yang dipresentasikan para pihak. Jadi, tahap ketiga merumuskan kesepahaman, tahap keempat merumuskan masalah dan agenda ini sangat tergantung sekali dengan kelengkapan dari catatan mediator. Ya, kelengkapan dari catatan mediator yang artinya kelengkapan dari informasi dan data yang didapat mediator dari presentasi para pihak. Dan untuk memudahkannya, tadi saya sudah sampaikan berulang-ulang, kita buat catatan dalam bentuk 2 kolom supaya memudahkan teman-teman atau kita nanti sebagai mediator merangkum atau mengkomparasi mana yang bisa dijadikan kesepahaman, mana yang bisa dijadikan rumusan masalah. Oke? Dan perlu saya sampaikan juga, mulai dari rumusan masalah ini, kesepahaman awal ini, itu dicatat ya, ditulis di depan para pihak. Ya, kalau kita mediasi offline, tatap muka, kita tulis di papan tulis atau flip chart. Tapi kalau kita mediasi online, kita tampilkan di share screen. Ya, begitu kira-kira. Jadi ini didapat dari catatan. Nah, ini rumusan masalah sudah kita dapat. 1 tentang nilai, 2 tentang mekanisme, 3 tentang jangka waktu. Ya, berdasarkan video. Tahap kelima, kita akan merujuk pada 3 agenda ini.
Karena 3 agenda inilah yang harus diselesaikan. Artinya agenda mediasi itu berarti itulah hal-hal yang harus kita bicarakan di mediasi. Karena itu nanti harus ditanya ya, Bapak Ibu, misalnya Ratna dan Ratno, dari ketiga agenda ini sudah mewakili semua masalah yang akan Bapak Ibu selesaikan. Ya, mediator wajib bertanya begitu. Atau masih ada yang lain? Ya. Jadi kita juga jangan sampai nanti memaksakan agendanya versi mediator, tapi tetap harus dikonfirmasi nanti. Kalau sudah terangkum semua, artinya kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu mengelola proses negosiasi. Mengelola proses negosiasinya artinya kita mulai dari agenda 1, menegosiasikan agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan seterusnya. Nah, dalam negosiasi ini dalam tahap ini yang dilakukan oleh mediator hampir sama ya seperti tadi. Pertama, mediator membuat tabel tektok negosiasi. Sama, tektok negosiasi ini maksudnya 2 kolom ya, 2 kolom Ratna dan kolom Ratno. Dalam proses negosiasi, mediator selalu mengarahkan para pihak untuk berdiskusi atau berunding di level kepentingan. Jangan ajak mediator berunding di level hak atau legalitas. Ya, atau di level posisi. Ya, level positioning, kalau bawang bombay kemarin lapisan luar ya, bawang bombay itu level posisi ya. Biasanya level posisi itu sesuatu yang tinggi, sesuatu yang kadang tidak masuk akal, ya, dan sulit untuk diperdebat, sulit untuk dicari titik temunya. Jadi kita bawa arena diskusinya itu ke level kepentingan, yaitu lapis kedua dari bawang bombay itu. Kemarin kita ada analisa bawang bombay istilahnya. Lapis luar posisi, lapis yang kedua itu kepentingan, lapis inti dari atau paling dalam dari bawang bombay itu adalah kebutuhan. Jadi arahkan selalu pada kepentingan ya. Jadi kalau satu bilang saya minta dibayar uang sekarang juga, maka yang harus digali oleh teman-teman itu boleh tahu kenapa Ibu sangat berkeinginan atau sangat mengharapkan pembayaran sekarang. Boleh kami tahu alasannya? Nah, itu kita mengupas bawangnya ya. Mengupas ada apa di balik tuntutan harus dibayar sekarang juga itu apa? Kepentingannya ada apa misalnya? Gitu ya. Jadi jangan puas dengan apa yang dinyatakan, tapi gali lebih dalam apa yang menjadi latar belakang atau apa yang menjadi kepentingan dari pernyataan orang itu. Dorong selalu untuk membicarakan opsi-opsi kreatif. Jadi mediator itu kuncinya orang yang harus gigih ya teman-teman. Tidak boleh menyerah dengan tawaran satu pihak yang masih jauh, misalnya masih belum mendekati pada arah kesepakatan. Tapi mediator terus menggali. Dia bilang tidak bisa bayar sekarang. Ya ditanya, kira-kira kalau tidak bisa sekarang, kira-kira menurut Bapak atau Ibu kesanggupannya membayar kapan? Ya. Jadi otak kita jangan terbelenggu karena tidak bisa bayar gitu. Pertanyaan justru mediator harus menggali. Kira-kira Bapak Ibu memungkinkan bayarnya kapan ya? Ya. Misalnya Pak Ratno bilang, saya tidak bisa membayar karena usaha rumah makan saya itu bangkrut. Karena dan saya hanya bisa membayar ketika rumah makan itu udah berjalan normal. Boleh saya tahu Pak, pertanyaannya kan, menurut Bapak kira-kira rumah makan Pak Ratno akan normal kembali berapa bulan lagi ya? Berapa lama lagi? Begitu caranya mediator. Ya, teman-teman. Jadi jangan terpaku dengan apa yang diucapkan, tapi gali terus sampai ada ditemukan opsi-opsi alternatif. Tidak bisa sekarang, kira-kira kapan ya? Ya, rumah makan saya bangkrut dan akan saya bayar normal. Kira-kira menurut Bapak butuh berapa lama untuk rumah makan ini normal lagi? Nah, begitu ya.
Itu ingat cara bertanyanya itu selalu menggali begitu sehingga ditemukan opsi-opsi kreatif. Ya, menggali kepentingan tersembunyi, mediator juga berkewajiban kalau ada merasa ini kayaknya seperti ada yang ditutup-tutupi ini, ada informasi yang dirahasiakan ini. Ya, itu bisa kita gali, ya, menggali kepentingan tersembunyi, mengatasi kebuntuan, ya. Mediator harus selalu mengajak mereka untuk menghindari kebuntuan, melakukan reframing. Nah, reframing itu maksudnya membingkai ulang kalimat yang negatif menjadi positif. Ya, seperti tadi di video pada presentasi kan Ratna bilang ini pembohong, kakak saya ini pembohong. Nah, mediator kan tadi mereframing, maksud Bapak, maksud Ibu ingin ada komitmen yang ditepati ke depan ya. Gitu ya. Jadi berbohong itu harus dinetralkan kalimatnya, direframing menjadi kalimat yang positif atau paling tidak netral. Nah, apakah direframing dengan maksud ibu ingin ada komitmen lebih baik ke depan. Ya. Begitu ya. Itu namanya reframing. Jadi mediator itu harus tidak boleh membiarkan kalimat negatif itu membesar di dalam proses mediasi, tapi dia harus reframing supaya kalimat negatif itu menjadi positif. Ingat, kita ini mengurus orang bersengketa. Mengurus orang bersengketa itu selalu serangan-serangan, memojokkan orang, selalu muncul kalimat negatif, bahkan kadang-kadang kalimat kebun binatang, ya, makian-makian muncul. Nah, mediator itu harus melakukan reframing, mengubah kalimat itu. Misalnya, siapa misalnya di sini ya, membuat pernyataan, misalnya Mas Davin Prayoga, misalnya, ini saya belum pernah lihat nih, Mas Davin Prayoga Sitepu ini, membuat pernyataan, saya tidak percaya pada misalnya siapa ini ya, pada Muhammad Sulfihan misalnya, karena setiap kali janji selalu molor, selalu tidak tepat waktu. Nah, itu kan kalimat panas ya. Kalau misalnya Davin menuduh Sulfihan ini berbohong dan tidak bisa tepat. Kalau dalam konflik kan dia semakin panas. Nah, mediator tidak boleh membiarkan perdebatan seperti itu. Mediator bisa mereframingnya, maksud Pak Davin ingin agar ke depan itu kita lebih lebih on time dalam melakukan pertemuan. Maksudnya begitu ya. Jadi bohongnya harus dihilangkan. Tepat waktu itu berarti misalnya lebih on time atau lebih ya sesuai dengan apa yang dijanjikan. Ya, apa yang disepakati. Nah, itu penting sekali. Saya tahu teman-teman masih muda ya, susah barangkali untuk berpikir itu. Tapi yakinlah ini skill yang bisa dilatih. Ya, jadi bukan domainnya orang dewasa atau orang yang sudah tua ya, reframing ini. Tapi itu skill yang bisa dilatih. Karena kebiasaan kita ini kan mengulang apa yang kita dengar, yang kita lihat kan. Tapi tidak pernah berpikir yang kita dengar, yang kita lihat itu coba diubah dalam suasana yang positif gitu. Ibaratkan teman-teman itu melihat memegang gelas setengah berisi dan setengah kosong, yang kita nilai itu apanya gitu, setengah kosongnya atau setengah berisinya yang kita ingin jadi fokus perhatian kita. Gelas setengah berisi atau gelas setengah kosong. Nah, itu cara pandang ya, merubah cara pandang. Ya, cara pandang positif berarti melihat gelas itu setengah berisi. Kalau cara pandang negatif, melihat gelas itu kosong, setengah kosong. Nah, selalu ada dua sisi. Nah, ini untuk menjadi mediator memang kita harus melatih kebiasaan itu. Ya. Melatih kebiasaan itu.
Itu namanya nanti keterampilan mereframing. Mereframing ini juga merubah pesimisme menjadi optimisme. Itu sasaran reframing. Merubah orang yang selalu bicara romantisme masa lalu, kemudian mediator mengarahkan kepada masa depan. Merubah pesimisme menjadi optimisme. Ya. Merubah kekhawatiran, selalu khawatir, terus takut, terus menjadi harapan. Ya, merubah negatif menjadi positif, merubah kepentingan menjadi posisi menjadi kepentingan. Itu sasaran reframing. Ya. Oke. Kemudian selalu apa namanya mampu untuk mengatasi dinamika negosiasi di dalam proses negosiasi. Di dalam negosiasi pasti kita akan menemukan emosi, orang yang marah gitu ya. Nah, kadang-kadang kita harus mengingatkan pada aturan main atau tata tertib. Itulah gunanya tata tertib. Ya. Kemudian menghitung resiko atau dampak secara bersama-sama. Ya. Menghitung risiko atau dampak ini maksudnya ketika salah satu pihak itu terlalu ego, ngotot dengan pendiriannya, maka mediator bisa saja mengajak dia menghitung risiko. Ya, misalnya Ibu Ratno ini ngotot ingin membawa ini ke pengadilan misalnya, maka mediator bisa saja menghitung risiko dengan Pak Ratno. Pak Ratno, apakah Bapak paham berapa waktu dan berapa biaya yang akan Bapak keluarkan kalau kasus ini sampai ke pengadilan? Nah, itu caranya mediator ya. Jadi menanyakan kepada pihak itu, bukan menjelaskan ya. Nah, ingat sekali. Mediator itu bukan menjelaskan, wah Bapak nggak boleh ke pengadilan karena nanti kalau ke pengadilan Bapak akan keluar uang besar. Bukan begitu cara menjelaskan ala mediator. Mediator justru menanyakan balik. Apakah Bapak sudah pikirkan kira-kira Bapak butuh berapa uang ya, butuh berapa biaya atau waktu kalau Bapak membawa kasus ini ke pengadilan? Ya, mediator justru membuat pertanyaan balik gitu. Nah, itu cara istilahnya itu menghitung resiko. Sehingga harapannya ketika para pihak dia tersadarkan dengan ternyata resikonya kalau ke pengadilan itu panjang, waktunya lama dan biayanya besar, dia mengurungkan niatnya dan menurunkan egonya. Nah, memperjelas objek sengketa, kalau misalnya ini menyangkut sebuah benda tidak bergerak, boleh mediator bahkan menggunakan sketsa ya, menggunakan ilustrasi gambar misalnya gitu. Misalnya untuk mendapatkan kesepahaman tentang objek itu. Misalnya tanah yang tumpang tindih antara kepemilikan satu dan yang lain, maka boleh nanti di papan tulis diilustrasikan. Maksud Bapak itu konflik antara Bapak-bapak ini bagaimana ya? Apakah tumpang tindihnya itu di mana dari objek ini? Boleh diilustrasikan dengan gambar. Jadi kita membantu para pihak untuk memahami objeknya. Kalau tata batasnya misalnya bersengketa soal bagaimana mendeskripsikan tata batasnya, satu bilang di sini batasnya, satu bilang di sini, maka kita boleh bantu deskripsikan dengan gambar, ilustrasikan dengan gambar. Atau memang harus dilakukan pengecekan ke lapangan. Kalau misalnya nggak bisa dideskripsikan dengan gambar, tawarkan bagaimana kalau kita lakukan pengecekan lapangan. Nah, bisa juga merujuk pada aturan positif tertentu atau aturan hukum-hukum yang bersifat norma ya, norma-norma tertentu kalau misalnya para pihak menyetujui. Misalnya kasus jalan tol di Jogja misalnya. Atau mungkin di Semarang juga ada ya perkara pengganti ya, untuk jalan tol ya, ganti rugi tanah untuk jalan tol. Nah, kalau mau mediasi kan ada dua kemungkinan, merujuk pada aturan tentang NJOP atau merujuk pada harga pasar. Ya. Itu dasarnya.
Nah, itu bisa didorong oleh mediator. Nah, ini maaf Bapak Ibu, dalam mediasi ini kita sepakat mau merujuk pada aturan pasar atau harga pasar atau NJOP gitu. Nah, kalau NJOP kan gampang ngeceknya, tinggal dicek di PBB-nya kan, pajak bumi dan bangunannya. Ada NJOP nilai per meter perseginya berapa. Jadi mudah kita menemukan kesepakatan. Tinggal luas berapa meter persegi dikali harganya. Nah, kalau harga pasar mungkin kita akan berdebat, masih panjang ya. Bagaimana caranya kalau mau untuk menghitung harga pasar? Ya, apakah kita butuh misalnya menentukan referensi harga pasar itu berdasarkan data jual beli yang terjadi misalnya dalam 1 tahun terakhir misalnya. Itu yang kita pukul rata, kita buat rata-rata harga pasar tanah di wilayah itu berapa. Atau merujuk pada harga harga yang saat ini berlaku gitu. Nah, harga pasar ini kan kadang-kadang susah juga ya, susah juga dijadikan patokan gitu. Apakah kita misalnya mesti ke merujuk pada misalnya catatan jual beli misalnya di notaris di tempat itu misalnya ya gitu ya, atau misalnya pencatatan jual beli yang ada di catatannya kepala desa di kampung itu misalnya gitu ya, atau bagaimana. Mediator itu orang yang harus kreatif ya, kreatif dan tidak gigih ya, tidak boleh putus asa ya, tidak gampang menyerah, dan dia harus punya wawasan luas ya. Jadi kalau saya sih melihat, karena saya juga profesi saya sebagai pengacara, advokat, kadang-kadang saya merasa menjadi mediator itu memang lebih sulit daripada jadi pengacara. Kalau teman-teman jadi pengacara kan enak kan, membela satu pihak saja. Pikirannya jelas fokus pada membela pihak kliennya saja kan, dan mencari kelemahan lawannya gitu. Nah, tapi kalau teman-teman jadi mediator kan fokusnya itu adalah memberikan perlakuan yang sama kepada dua pihak, nggak boleh memihak. Nggak boleh memihak ke satu pihak. Ya, harus selalu ada di tengah-tengah. Jadi nggak boleh kita jadi kepala kita itu dibagi dua gitu. Ya, satu ke pihak A, satu ke pihak B, dan kita harus adil. Oke, ini kita lihat ya video bagaimana proses negosiasi terhadap agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 dari rumusan masalah tadi. Sesuai yang telah kita sepakati semua secara bersama, maka pada agenda kali ini kita akan membahas permasalahan bagaimana menentukan nilai terhutang yang disepakati oleh para pihak. Nah, pada kesempatan pertama ini saya akan berikan kesempatan kepada Bu Ratna terlebih dahulu. Bagaimana usulan Ibu yang akan disampaikan? Ya, baik. Terima kasih Pak Mediator. Jadi kalau dari saya, karena dulu kita sudah pernah sepakat begitu ya, jadi yang saya mau adalah kakak saya tetap membayar hutangnya sebesar 50 juta. Kemudian karena kesepakatan awal juga adanya 30% bagi hasil dari hasil rumah makan kakak saya tersebut. Nah, kemudian hal yang ketiga yang saya inginkan adalah karena kakak saya itu tidak membayar selama lebih dari 1 tahun, maka saya ingin ada denda dari uang yang dihutangkan tersebut sebesar 15 juta begitu. Itu yang saya inginkan Pak Mediator. Pak Ratno, bagaimana? Ya, tentu ini tentu memberatkan saya Pak Mediator. Saya nggak akan bayar denda dan bagi hasil. Kondisi bisnis saya sekarang sudah mau bangkrut kalau malah minta. Saya hanya tetap akan bayar pokoknya saja Pak Mediator. Usulan Pak Ratno jadi tetap bertahan untuk di pokok. Iya. Sebesar 50 juta ya? Iya.
Selama proses negosiasi, mediator akan memandu prosesnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan menggunakan teknik DUT guna memperjelas tawaran dari para pihak. Berikut penerapannya. Nah, Bu Ratna, bagaimana tanggapan Ibu atas usulan dari Pak Ratno? Ya kalau seperti ini kan nggak adil Pak Mediator. Saya kan sudah meminjamkan kakak saya 50 juta dan janjinya itu akan ada 30% pengembalian dari bagi hasil keuntungan dari usaha rumah makannya. Jadi saya tetap pokoknya mau pokok hutangnya dibayar 50 juta dan bagi hasilnya itu tetap 30% itu tetap diserahkan kepada saya sesuai dengan janji di awal. Jadi harapan Ibu terhadap penyelesaian ini, Ibu tetap mengharapkan pokok sebesar 50 juta Ya, dan tetap ditambah 30% iya, dari bagi hasil. betul. Nah, ya baik Pak Ratno, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan usulan Bu Ratna agar Bapak tetap membayarkan di pokok 50 juta plus pengenaan bagi hasil sebesar 30%? Dalam proses negosiasi, kecenderungan untuk terjadi kebuntuan atau deadlock sangatlah tinggi. Oleh karenanya, mediator perlu memahami situasi dan kondisi selama perundingan, termasuk menyimak emosi masing-masing pihak. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan oleh mediator untuk mengatasi potensi kebuntuan, seperti melakukan reframing dan juga mengadakan kaukus. Iya, kok ini Bu Ratna ini kayak lintah darat ya Pak Mediator ya? Maksud Bapak mungkin Oh, agar Bu Mas Ratna Ratno. bisa memberikan perhitungan nilai yang lebih baik. Iya dong. Ya nggak bisa gitu dong. Kan Bagaimana, pertama Bu? ya Ya. Pak Mediator dia sudah pinjam saya 50 juta. Baik. Terus dia janji pula 30% bagi hasil. Sayangnya dulu itu tidak ada surat hitam di atas putih. Jadi tapi saya pokoknya tetap pokoknya dibayar 50 juta dan 30% bagi hasil. Nah, ini Bu Ratna, mohon izin. Kira-kira apakah ada alternatif lain yang dapat mengcover keinginan dan kebutuhan Ibu agar kiranya mediasi kita ini dapat mencapai sebuah kesepakatan bersama antara Bapak dan Ibu? Pokoknya saya maunya kesepakatan awal 50 juta dan 30% bagi hasil. Titik. Pak Ratno, bagaimana? Ya kalau gini kita nggak usah mediasi aja Pak kalau begini Pak. Saya tidak setuju Pak. Ya, Bapak Menyalahi Ibu, janji itu namanya. Ya harusnya mohon maaf. adik saya memahami Pak Mediator. mohon izin Bapak Ibu dengarkan saya dulu selaku mediator. Saya berharap agar Bapak Ibu tetap dapat menjaga ketenangan hati, tidak emosional, dan kiranya kalau saya lihat sekarang ini untuk mencapai kesepakatan bersama ini sangat jauh. Oleh karenanya selaku mediator, saya membutuhkan kaukus baik dengan Bu Ratna dan Pak Ratno, yakni pembicaraan terpisah di antara para pihak. Setuju, Bapak Ibu? Ya, boleh Ya, Pak. setuju Pak Mediator. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena tadi kita sepakati untuk melakukan kaukus ataupun mediator mendengarkan keterangan secara terpisah dari para pihak, Ya. akan kami tawarkan kembali siapa kiranya pada kesempatan pertama ini akan melakukan kaukus. Bagaimana Pak Ratno? Saya serahkan ke Pak Mediator. Bu Ratna? Ya, silakan Pak Mediator memutuskan saya atau Mas Rano yang duluan. Baik, mungkin kiranya untuk yang pertama mohon izin dari Bu Ratna terlebih dahulu. Bagaimana? Ya, silakan Pak. Baik. Silakan Pak. Silakan kepada Pak Ratno dapat menunggu di tempat yang telah kami persediakan. Baik. Selain mediator dapat meminta untuk dilakukan proses kaukus, para pihak juga bisa mengajukan permintaan untuk dilakukan proses kaukus. Selama proses kaukus, mediator tidak diperbolehkan untuk menyampaikan hasil kaukus satu pihak kepada pihak yang lainnya. Ya, kira-kira mediator tadi mencatat begini ya di papan tulis ya. Jadi ini yang kita maksud dengan tabel tektok negosiasi, teman-teman. Jadi mediator tadi mengajukan pertanyaan untuk meminta penawaran dari Ratna dan begitu juga nanti meminta Ratna untuk memberikan tanggapan. Itu yang kita maksud dengan proses negosiasi. Nah, dalam hal proses negosiasi itu menemukan kebuntuan,
ya, atau potensi kebuntuan. Ciri-cirinya kalau misalnya para pihak sudah ngomong pokoknya itu saya nggak mau tahu, saya maunya begini. Itu urusan kamu, itu bukan urusan saya nggak mau peduli. Nah, kalau udah suasananya begitu, teman-teman, itu artinya para pihak itu akan cenderung mengarah pada kebuntuan, ya. Jadi mediator juga nggak boleh kehilangan akal. Senjatanya adalah kaukus. Baik, kalau begitu Bu Ratna, Bu Ratno, karena ini masih jauh dari kesepakatan dan nampaknya kita masih sulit untuk mencapai titik temu, saya tawarkan kita melakukan pertemuan kaukus secara terpisah. Ya begitu ya teman-teman caranya. Jadi kalau ada mengarah kebuntuan. Begitu juga kalau misalnya emosi yang susah dikendalikan, itu bisa juga dilakukan kaukus. Ya, atau ada informasi yang ditutup-tutupi, yang sensitif ditutup-tutupi, bisa juga lakukan kaukus. Jadi banyak sekali kegunaan kaukus. Nah, teman-teman, ini kan bisa kelihatan ya, bagaimana AP dari masing-masing pihak itu masih jauh ya dari catatan ini. Aspiration price-nya masih jauh ya. Kalau kita bicara kemarin konsep penting dalam negosiasi, nah, dan terancam deadlock, lakukan kaukus. Tadi sudah sepakat untuk lakukan kaukus. Nah, di kaukus itu nanti ini yang kita lakukan, teman-teman semua. Ya, pada saat kaukus atau pertemuan terpisah, yang dilakukan oleh mediator adalah mengajak masing-masing untuk berempati ya. Menumbuhkan empati antara satu sama lain, kemudian menurunkan ego para pihak. Tadi mediator berusaha untuk menurunkan ego para pihak di kaukus itu. Bisa dengan juga memberikan ilustrasi, bisa juga dengan memberikan penghitung resiko, bisa juga dengan memberikan masukan-masukan referensi di tempat lain, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah egonya turun, kita coba dorong ada opsi alternatif. Ya. Kemudian kemarin ada juga batna ya. Mediator juga dalam kaukus boleh menghitung atau mengeksplorasi batna dari para pihak. Misalnya begini, Bapak, kalau misalnya Pak Ratno, kalau misalnya ini mediasi kita ini tidak mencapai kesepakatan, apakah Bapak sudah punya langkah lain ya untuk menyelesaikan masalah ini sekaligus menjaga nama baik keluarga tetap terjaga dan keutuhan keluarga kakak beradik itu masih tetap bisa dipertahankan. Ya. Jadi opsi lain jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan, itu yang kita sebut dengan batna itu. Ya. Ini sekaligus juga untuk memberikan kesadaran pada para pihak yang bersengketa supaya dia sadar kalau dia nggak mencapai kesepakatan, dia ada risiko loh. Ada risiko yang harus dia tanggung. Dia tidak punya pilihan yang banyak untuk penyelesaian selain dari proses negosiasi. Oke, kemudian masing-masing pihak nanti menyampaikan hasil kaukus atau mediator yang menyampaikan hasil kaukusnya. Ya. Coba kita lihat bagaimana suasana pertemuan kaukus. Baik, Bu Ratna, saya selaku mediator dalam kaukus ini yang pertama ingin mendengar dulu pandangan Ibu terkait dengan hasil negosiasi yang tadi kita lakukan bersama dengan Pak Ratna. Kira-kira bagaimana, Bu?
Ya, terima kasih Pak Mediator. Jadi kalau saya Pak ya, karena memang dari awal perjanjian pertama dengan kakak saya itu, beliau meminjam ke saya 50 juta dan kemudian ada kesepakatan awal Pak 30% bagi hasil. Jadi saya tetap memegang pada prinsip itu, janji awal Mas Ratno untuk tetap di hutang, membayar hutang 50 juta dan 30% bagi hasil. Dan kemudian prinsipnya adalah karena beliau itu sudah tidak membayar lebih dari 1 tahun, makanya saya minta denda sebesar 15 juta gitu. Nah, Ibu, sebenarnya saya coba ingin menggali lebih dalam. Kebutuhan Ibu saat ini terkait pembayaran 50 juta itu seperti apa? Iya, kan tadi saya sudah cerita ya Pak ya di awal bahwa minggu kemarin kan saya beberapa waktu yang lalu rumah saya kan kena hujan badai Pak. Jadi atap saya itu runtuh dan saya butuh untuk memperbaiki rumah saya. Kisaran biaya berapa Bu Ibu membutuhkan untuk renovasi? Ya kalau untuk renovasi setelah saya hitung-hitung itu sekitar 30 juta Pak. Sekitar 30 juta. 30 juta. Nah, Ya. sisa 20 juta itu sebenarnya kebutuhan Ibu untuk dipergunakan sebagai apa? Ya kan sebetulnya kan yang kena pandemi akibat pandemi itu bukan cuma kakak saya. Saya juga kena imbasnya, usaha saya menurun gitu ya. Dan justru itu Pak, jadi selain 30 juta untuk membetulkan rumah saya juga butuh 20 juta untuk untuk menambah modal usaha saya begitu. Jadi saya dari mana lagi uang saya untuk bisa memenuhi kebutuhan saya itu Pak, untuk membetulkan rumah dan untuk menambah modal usaha saya. Nah, terkait dengan keinginan Ibu ini, 50 juta pengembalian dari pinjaman, kemudian 30% bagi hasil, dan 15 juta itu terkait denda. Ini seandainya dari pihak Pak Ratno ini berkeberatan atau tidak menerima keinginan Ibu, kira-kira langkah apa yang sekiranya akan Ibu tempuh selanjutnya? Ya kan kalau saya kan sebetulnya kan sebagai orang yang menghutangi ya Pak ya, kan wajar dong saya meminta uang lagi dari yang dia hutangi kepada saya gitu. Jadi pokoknya saya tetap mau itu, dan kalau misalnya Mas Ratno nggak mau bayar hutang dia, ya saya mau, ya udah mau gimana lagi, saya maju aja ke pengadilan, kita selesaikan di pengadilan biar saya mendapatkan hak saya. Sebenarnya begini Bu Ratna, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu, kemudian kepentingan Ibu untuk menuntut hak-hak Ibu itu tadi, bukankah jika seandainya Ibu lebih jauh menempuh upaya hukum baik gugatan ke pengadilan, itu lebih memakan banyak biaya dan kemudian waktu juga yang lebih panjang. Bagaimana dengan resiko-resiko tersebut? Karena mengingat Ibu sekarang butuh 30 juta untuk segera merenovasi rumah, 20 juta Ibu butuh untuk suntikan modal akibat COVID-19 untuk dagang baju Ibu. Itu kira-kira bagaimana pandangan Ibu terkait resiko-resiko biaya dan waktu yang akan Ibu hadapi? Iya juga sih ya. Gimana ya Pak ya? Saya kan tetap ingin ya. Ya sebetulnya sih saya juga kasihan ya melihat kakak saya itu rumah makannya nggak laku gitu ya. Tapi saya juga di sisi lain saya juga butuh Pak uangnya gitu. Coba kiranya bisa Ibu lebih pikirkan secara mendalam, alternatif lain. Tawaran Ibu pertama tadi mungkin bisa bergeser atau disesuaikan dengan keadaan sekarang. Ginilah Pak, saya gini deh. Karena saya juga sayang ya sama Mas Ratno gitu. Jadi tapi di sisi lain saya juga ingin uang saya kembali Pak ya. Jadi saya tetap ingin supaya kan kalau uang katanya ditagih di akhirat ya Pak. Jadi saya ingin kakak saya tetap membayar 50 juta. Ya oke lah kalau misalnya yang 30% bagi hasil itu, kalau karena memang kondisinya rumah makan kakak saya memang belum bisa memenuhi bagi hasil itu, saya tetap ingin ada bagi hasil karena itu kan janjinya dia Pak ya. Tapi ya oke lah, karena sebagai keluarga begitu 30%-nya nanti saja. Kalau misalnya rumah makannya Mas Ratno sudah berjalan dengan normal lagi gitu. Tetapi ya kalau denda kan coba Bapak bayangin kalau misalnya 50 juta saya masukkan ke deposito Pak, itu saya udah dapat berapa untungnya dalam waktu 2 tahun. Nah saya ya sudahlah, tidak usah 15 juta lah, turunlah 10 juta. Tetapi iya, jadi tapi kan tetap itu sebuah kewajibannya
Mas Ratno sebagai peminjam hutang begitu. Sebenarnya ini Bu, mohon izin, saya coba menarik sisi positif dari kampus kita. Kalau Pak Ratno kan tadi tetap untuk pokok dia bersedia untuk membayar Ya. 50 juta. Ya, Ini sekarang isu perdebatan kita atau hal yang belum bertemu adalah terkait dengan pembayaran bagi hasil 30% dan denda yang Ibu minta 15 juta. Nah, ini tawaran dari Ibu tadi, oke, untuk 50 juta bisa segera, bagi hasil 30% itu nanti ya, setelah nanti. kemudian pokok dikembalikan dan denda Ibu turun menjadi 10 juta. Ya, Itu final dari Ibu ya. Ya, mudah-mudahan Mas Ratno sepakat ya Pak ya dengan itu ya Pak. Nah, ini coba saya tawarkan juga ke Ibu, nantinya ketika kita mulai mediasi ini lagi bersama dengan Pak Ratno, kira-kira yang menyampaikan usulan ini ingin dari pihak Bu Ratna langsung atau coba saya wakili selaku mediator? Sepertinya Pak mediator aja deh, takutnya saya nanti berantem lagi sama dengan Mas Ratno. Ya, intinya sudah ada sisi-sisi positif yang bisa saya terima dari Ibu dalam dalam proses kampus ini. Semoga harapannya ada titik temu dengan Pak Ratno dan kita bisa tanda tangan akta perdamaian. Begitu Bu ya? Iya, itu Pak mediator. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Sama-sama Bu Ratna. Silakan Bu Ratna, karena sudah cukup fokus dengan kami selaku mediator, Ibu bisa berpindah ruangan sejenak. Saya coba panggil Pak Ratno agar masuk kembali ke ruangan ini. Oke, terima kasih. Sama-sama Ya. Bu Ratna, semoga damai kita. Silakan. Ya, Pak terima kasih. Ratno. Ya. Pak Ratno, terima kasih telah menunggu waktu di ruangan lain. Ya. Tadi pada kesempatan pertama kami telah melakukan kaukus dengan Bu Ratna. Ada beberapa poin yang sudah dapat kami ambil dari kaukus tadi. Nah, pada kaukus kali ini kami ingin coba lebih dalam mengetahui dan bagaimana pandangan dari Pak Ratno terkait dengan hasil negosiasi kita dengan Bu Ratna tadi. Silakan. Baik, iya. Ya sebenarnya saya kan pengen cepat selesai Pak permasalahan ini, jangan berlarut karena sudah nggak enak dengan keluarga, terkhususnya orang tua kami sendiri, Pak Ella sudah tua seperti itu. Ya, tapi kalau dia sampai meminta tambahan denda, kemudian bagi hasil pun dia tetap minta, padahal dia tahu kondisi saya sudah seperti ini Pak. Ya tentu saya sangat keberatan Pak. Kalau konkretnya sebenarnya keinginan Pak Ratno saat ini seperti apa? Ya, pada intinya saya pengen ada tempo lagi atau waktu yang dia berikan ke saya. Oke lah, saya akan mulai mencicil per bulan misalnya. Ini tempo untuk pembayaran yang 50 juta? Iya, yang pokok Pak. Yang pokok. Betul. Nah, sebenarnya dengan tempo 50 juta tadi, terus kemudian Pak Ratno juga keberatan untuk membayar bagi hasil 30% dan denda sebesar 15 juta. Itu sebenarnya kebutuhan apa yang melatar belakangi bahwa Pak Ratno memberikan tawaran seperti itu kepada Bu Ratna? Iya, pertama kan usaha saya kan tetap harus berjalan Pak. Betul. Otomatis operasional tetap harus ada, dan ini pun sendiri untuk memenuhi kebutuhan kami keluarga sudah sangat sulit sekali gitu. Kemudian dia kok minta bagi hasil, ini kan sangat memberatkan. Yang ada Kalau ini sebenarnya, mohon izin saya potong sebentar. Kalau boleh tahu, saat ini kondisi rumah makan Padang Bapak bagaimana? Sudah bisa beroperasional lagi kah? Atau masih dalam keadaan masa pandemi tetap masih tutup? Karena kan kita mengingat ini sudah kurang lebih hampir 1 tahun masa pandemi ini, Pak. betul. Kalau sekarang sih masih bisa kita berjualan lagi. Artinya toko masih buka, walaupun dibatasi hanya untuk take away ya. Jadi hanya makanan dibungkus begitu, saja. hanya dilarang dimakan di tempat. Tidak ada Jadi, di tempat. Ya. betul. Tapi kan yang sangat berpengaruh signifikan ini kan karena beberapa kantor-kantor kan libur. Betul. Betul. Jadi hanya hanya orang-orang yang lewat saja yang alhamdulillah masih mampir seperti itu, karena pelanggan sudah banyak yang jadi pelanggan tetap lah istilahnya begitu Pak. Kalau untuk kemampuan membayar saya sendiri ya saya sih bisa saja, asalkan memang itu tadi ada tempo. Ada tempo. Lagi nanti yang dia berikan, ya, harapan saya agak ringan seperti itu. Konkretnya Pak, sebenarnya tempo waktu yang Bapak butuhkan untuk membayar ke Bu Ratna seperti apa? Ya saya bisa mencicil misal beberapa bulan ke depan. Sekarang sebenarnya yang dia butuhkan itu berapa sebenarnya Pak? Karena kebutuhannya katanya hanya untuk rumah tadi ya.
Seperti itu, Pak. Sebenarnya ini sudah sangat positif Pak, kalau saya melihat jalannya negosiasi tadi. Bapak tetap berkomitmen untuk membayar pokok sebesar Betul. 50 juta. Tinggal nilai negosiasi kita itu yang belum pernah ketemu itu Iya. tadi terkait pengenaan denda 15 juta, kemudian bagi hasil 30%. Iya. Pak, ini kan sebenarnya disayangkan Pak, kalau 2 poin ini kemudian belum tercapai. Ya, dalam kalau dia dalam posisi juga, mohon maaf Bapak ini kan kakaknya Murat. Iya. Apakah tidak disayangkan ini semakin banyak waktu yang kita habiskan bersama dalam permasalahan ini? Menurut Bapak bagaimana? Ya kalau memang dia masih mau nuntut untuk bagi hasil, ya silahkan terserah lah dia mau melakukan apa Pak Mediator. Masa kakaknya sendiri dia nggak mau bantu Pak? Nah itu Pak sebenarnya yang kami khawatirkan. Bagaimanapun Bapak ini dan Bu Ratna ini kan kakak beradik. Kalau kemudian Bu Ratna lebih jauh menempuh upaya hukum, baik itu gugatan perdata ataupun upaya hukum lainnya, apakah tidak disayangkan marwah keluarga besar Bapak? Ya, sebenarnya sayang Pak, dan saya juga nggak enak kalau sampai seperti itu. Coba, apakah Bapak bisa memberikan suatu konsep lain agar kiranya terkait pembayaran pokok 50 juta Ya. bagi hasil 30% dan Ya. kemudian denda 15 juta ini bisa paling tidak terrealisasi lah, atau paling tidak di angka yang mendekati lah. Iya. Misal begini, dia kan belum menyebutkan Pak, Iya. Bu Ratna, berapa nilai yang dia maksudkan untuk bagi hasil. 30% itu apakah dari pokok utang atau dari hasil usaha saya? Namanya bagi hasil kan dari hasil usaha Pak. Baik. Tapi kalau denda, ini sama sekali saya tidak terima Pak. Untuk denda dari Pak Ratno keberatan, Betul. tetapi bagi hasil masih ingin cari tahu seberapa besar perhitungannya dari Iya. mana. Nah, kalau untuk yang 50 juta tadi, Pak ini mohon izin, Mm. kesanggupan Bapak saat ini untuk melakukan pembayaran ke Bu Ratna dari 50 juta itu berapa Pak? Ya mungkin dalam waktu dekat saya masih sanggup Pak untuk membayar, ya kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan inilah nanti saya usahakan kalau untuk 30 juta Pak. Paling tidak 1-2 bulan ini Bapak bisa Iya. masuk 30 juta. Iya. Kemudian untuk 20 jutanya kapan Pak? Ya mungkin nanti dicicil lah sekitar 3 atau 4 bulan ke depannya kan gitu. Oh, jadi paling tidak dalam waktu 4 bulan ini bisa terrealisasi ya 50 Iya. juta ini. Nah, ini Pak Ratno, saya sudah cukup banyak paham terkait dengan keinginan dan kebutuhan Bapak. Saya coba sedikit merangkum lagi Iya. pembicaraan kita. Untuk pembayaran pokok, Bapak bersedia tetap 50 juta. Iya. Itu komitmen Bapak, karena Betul, nominal itulah yang Bapak pinjam dari Bu Ratna. Betul sekali Pak. Tetapi dengan mekanisme akan dibayar dengan 2 kali termin. Iya. Termin pertama sebesar 30 juta 1-2 bulan setelah pertemuan kita kali ini. Betul. Kemudian sisa 20 juta melihat perkembangan bisa 2 atau sampai 4 bulan ke depan. Iya, Nah, betul. terkait bagi hasil, Bapak sebenarnya masih ingin mengklarifikasi bagi hasil ini dari mana nilainya, Betul. dan kemudian denda Bapak masih berkeberatan. Kalau denda saya tidak terima Pak. Kalau Baik. bagi hasil silakan, tapi dengan syarat Pak, setelah usaha saya benar-benar sudah normal kembali. Usaha normal. Dan Setidaknya- tentunya setelah pokok selesai ya. Iya betul Pak. Oke. Pasti itu. Usaha jalan. Saya anggap sebagai investasi lah Pak itu Pak. Nah, kalau konsep Bapak ini bagi hasil 30% dari mana Pak? Ya, Dari kalau saya keuntungan pikir apa? dari keuntungan bersih sih nggak ada masalah. Untuk bersih ya. Iya, tapi ada kita akan ada perjanjian tersendiri Pak ya terkait dengan bagi hasil itu nanti. Baik Bapak. Iya. Untuk denda tidak ya. Baik Bapak, sekiranya dalam proses kaukus ini saya sudah cukup banyak menangkap dari yang Pak Ratno sampaikan. Ini mohon izin untuk penyampaian hal yang Bapak inginkan dan butuhkan, apakah melalui kami selaku mediator atau nanti Bapak bisa langsung sampaikan sendiri ke Bu Ratna. Saya sendiri saja Pak yang menyampaikan. Baik Pak Ratno, terima kasih sekali atas waktunya. Selanjutnya kita akan bertemu kembali bersama dengan Bu Ratna Iya. untuk melanjutkan proses mediasi. Baik Pak. Terima kasih Bu Ratna dan Pak Ratno atas kali ini kita melanjutkan proses mediasi. Tadi kita selesai kaukus dan sekarang adalah pemaparan negosiasi kembali antara para pihak. Nah, ini saya tawarkan kembali baik kepada Bu Ratna dan kepada Pak Ratno, Yep. apakah akan menyampaikan hasil kaukus tadi kita itu secara masing-masing atau melalui saya selaku mediator pada kesempatan kali ini. Bu Ratna, bagaimana? Pak Mediator saja nanti yang menyampaikan ke Mas Ratno. Baik, kalau dari Pak Ratno bagaimana? Iya, saya sendiri Pak yang menyampaikan Pak. Oh, Pak Ratno akan menyampaikan sendiri. Iya. Kalau begitu boleh tidak biar Pak Ratno dulu saja menyampaikan, nanti Ya. selanjutnya hasil kaukus Ibu biar saya menyampaikan pasca Ya. Pak Ratno memaparkan hasilnya. Ya, silakan. Silakan Pak Ratno.
Baik, Pak Mediator. Jadi karena tadi kita sudah bicara juga dalam pertemuan kaukus, intinya saya pengen ini masalah selesai dengan baik-baik di proses mediasi ini. Maka dalam waktu dekat ini saya akan bayar dulu nih ke Ratna sekitar 30 juta. Nah, saya harap Ratna bisa menerima itu karena ini kemampuan saya, Pak Mediator. Nah, sedangkan yang 20 juta sisanya untuk pokok itu saya akan angsur kurang lebih ya 2 bulan lah setelah pembayaran pertama. Kemudian terkait dengan bagi hasil yang 30% saya janjikan di awal dari usaha, tentunya ini setelah lunas dari utang pokok nih Ratna. Jadi tentunya mungkin 4 bulan ke depan saya sudah bisa bangkit lagi dengan usaha ini. Saya komitmen untuk itu, Pak Mediator. Tapi nanti akan ada perjanjian tersendiri terkait dengan bagi hasil ini tentunya. Terkait dengan kapan jangka waktu bagi hasil ini berlaku. Karena ini saya anggap sebagai investasi ini di Ratna. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi dan diterima oleh Ratna, gitu Pak Mediator. Untuk satu poin tadi terkait dendanya itu bagaimana? Ya, saya berharap dari Ratna tolonglah kebijakannya untuk denda ini tidak perlu lagi, karena saya sudah mau deal terkait dengan keinginannya gitu ya, untuk ada pembayaran saat ini juga gitu pasca mediasi ini maksudnya. Kemudian bagi hasilnya juga sudah saya terima itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ranto atas penyampaiannya. Sedikit saya rangkum pembicaraan dari Bapak. Yang pertama, tetap sepakat Bu Ratna dari Pak Ratno pembayaran 50 juta, namun dari Pak Ratno meminta ada kebijakan waktu, yang mana untuk awal 30 juta itu Pak Ratno mengusulkan akan dibayarkan segera. Artinya mungkin nanti tenggang waktunya bisa kita pastikan bersama, kita sepakati. Yang kedua, untuk sisa 20 juta itu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan setelah pembayaran pertama. Betul. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua terkait bagi hasil, tetap bersepakat 30%, namun meminta jangka waktu paling tidak itu setelah kegiatan aktif lagi 4 bulan pasca aktif lagi ya? Iya, pasca aktif lagi. Dan untuk denda dari pihak Pak Ratno memohon untuk tidak dikenakan, seperti itu. Nah, terima kasih Pak Ratno telah menyampaikan pandangannya. Mohon izin karena tadi Bu Ratno meminta saya selaku mediator untuk menyampaikan hasil kaukus kami, maka akan saya sampaikan bersama pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kalau dari Bu Ratna menghendaki 50 juta itu dibayar segera, Pak. Ya. Dibayar segera artinya langsung selesai lunas sekali bayar 50 juta. Itu yang pertama. Yang bunga 30% dari, mohon maaf bunga, investasi ya, keuntungan 30% itu Bu Ratna menghendaki dibayar dalam waktu segera setelah 50 juta itu dibayarkan. Dan yang ketiga, alhamdulillahnya denda Bu Ratna berbesar hati untuk turun dari 15 juta ke angka 10 juta. Jadi sebenarnya ini sudah ada poin-poin positif yang bisa kita rangkum bersama, kita raih bersama untuk segera kita bisa melakukan kesepakatan bersama. Bagaimana Pak Ratno atas keinginan dari Bu Ratna ini? Ya, saya minta kebijaksanaannya adik saya juga lah, seperti itu Pak Mediator. Bisa memahami kondisi saya saat ini. Saya rasa itu sudah kemampuan saya gitu. Nah, kalau yang saya garis bawahi juga ini kan kembali lagi antara Pak Ratno dan Bu Ratna ini kan kakak beradik. Saya melihat semangat untuk kesepakatan bersama ini sangat tinggi. Menjaga marwah keluarga, saya lihat ini lebih penting bagi Pak Ratno dan Bu Ratna, sehingga insya Allah kita bisa mencapai kesepakatan bersama. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Ratna dan Pak Ratno. Ini mohon izin untuk lebih mengkonkretkan atas tawaran dari Bapak dan Ibu. Izin saya akan tulis di papan agar kita bisa mencermati bersama. Ya, silakan Pak. Kembali lagi nih Bapak Ibu. Tadi kan sudah finalnya terakhir itu penyampaiannya ada di Pak Ratno. Sudah bersedia Bu Ratna, artinya 50 juta dibayarkan, hanya mekanismenya. Kemudian terkait dengan keuntungan 30% itu dibayarkan setelah usaha jalan itu 4 bulan. Dan terakhir Pak Ratno itu menghendaki dendanya hilang. Nah, dari Ibu bagaimana? Ya, saya demi kerukunan keluarga lah Pak ya. Yang penting uang yang 50 juta itu bisa dibayarkan meskipun
dicicil gitu ya, karena saya tahu Mas Ratno punya itikat baik untuk mengembalikan, dan pada prinsipnya saya setuju untuk pembagian usaha itu nanti kalau misalnya Mas Ratno usahanya sudah jalan. mulai berjalan lagi, dan saya juga setuju denda dihilangkan, begitu ya Mas Ratno ya? Iya. Nah, dari Pak Ratno itulah pandangan dari Bu Ratna. Izin kalau boleh saya rangkum, ini sebenarnya sudah menemukan titik kesepakatan terkait pokok dibayarkan sebesar 30 juta. Boleh tidak saya usul ini? Ini kita oke saja. Artinya maksimal 1 bulan setelah kesepakatan ditandatangani, kemudian 2 juta maksimal 2 bulan. Artinya kalau Pak Ratno ada kelebihan uang segera bisa segera dibayarkan ke Ibu. Ya. Yang penting kan kebutuhan Ibu tadi 30 juta bisa dibayarkan segera untuk renovasi rumah. Nah, betul ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Saya setuju. Kemudian yang kedua terkait dengan keuntungan bagi hasil 30% itu akan dibayarkan selamat-selamatnya. Nah, kalau ini kan maksimal 4 bulan setelah usaha jalan, ini kurang kepastian hukumnya. Saya coba untuk meramukan nanti bagaimana misalnya selamat-selamatnya maksimal 6 bulan setelah termin kedua ini selesai. Artinya pembayaran ini selesai semua, selamat-selamatnya 6 bulan. Bagaimana Bapak Ibu? Iya. Kalau Ibu bisa menerima? Iya, saya bisa menerima. Mas Bagaimana Ratno? Pak Ratno? Iya, nggak masalah. Nggak masalah ya. Yang terakhir alhamdulillah akhirnya denda pun hilang sebagaimana yang dikehendaki oleh Pak Ratno. Bu Ratna telah menyetujuinya. Oke. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Ini mohon izin. Kemudian saya akan membantu Bapak Ibu. Kembali lagi fungsi mediator adalah memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan. Salah satu bentuknya adalah nanti kami akan membantu Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan bersama. Ya. Nah, kesepakatan bersama nanti pun bisa cukup dibuat di bawah tangan, artinya Bapak dan Ibu ini cukup tanda tangan, kemudian ada saya di situ selaku mediator, nanti bisa juga kita tingkatkan dalam bentuk akta notaril, kita buat di depan notaris, di hadapan notaris, ataupun bisa kita lakukan gugatan ke pengadilan nanti untuk kita mendapatkan dading. Nah, itu nanti teknis bisa kita sepakati bersama. Ya. Yang jelas untuk waktu sekarang ini akan kami buatkan dulu kesepakatan bersama yang di bawah tangan. Oke. Demikian ya, Bapak Ibu ya. Ya. Baik. Baik, teman-teman, itu sudah kita lihat tadi bagaimana proses bagaimana mediator membantu mengelola proses negosiasi, dan tadi karena ada terancam deadlock, mediator tadi melakukan kaukus ya, pertemuan setengah kamar, pertemuan secara terpisah dengan Ratna dan Ratno. Dimulai dari Ratna, kemudian Ratno tadi. Nah, yang dilakukan dalam pertemuan terpisah itu tadi kita sudah lihat juga. Pertama adalah mengajak berempati kepada mitra rundingnya, kemudian menurunkan ego masing-masing pihak, menemukan alternatif terbaik, menggali batna, dan menanyakan, mempersilakan siapa yang menyampaikan rangkuman hasil kaukus. Itu teman-teman udah lihat ya. Nah, kurang lebih tadi kaukus itu menghasilkan ini rangkuman kaukusnya ya. Ya, ada hasil dari rangkuman kaukus itu memperlihatkan sudah hampir mendekati kesepakatan. Jadi di kaukus itu adalah upaya yang bisa dilakukan mediator untuk semakin mendekatkan para pihak yang tadinya terancam deadlock menjadi ada kesepakatan. Karena itu kaukus ini bisa dibilang memang senjata pamungkas mediator ya untuk mengatasi kebuntuan, untuk menghindari kebuntuan. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Saya izin nanya, Pak ya. Ya, silakan. Itu kan kaukus itu diperlukan kalau ada kebuntuan ya, deadlock ya. Iya. Saya masih mempertanyakan aja sih, Pak. Kalau misalkan dalam praktek ya, ini kan kalau di video tadi kan hanya satu kali aja ya, yang deadlocknya kaukusnya. Itu kalau misalkan dalam kasusnya tuh pernah nggak sih Pak ada yang kaukusnya maksudnya jadi 2 kali gitu Pak? Iya, sering Mas, sering. Jadi
Mungkin yang mau ditanyakan boleh nggak berkali-kali gitu ya maksudnya? Iya, gitu Pak. Ya, boleh Mas. Jadi ini kan baru satu agenda. Bisa jadi agenda kedua, ketiga juga kalau misalnya alot juga kita lakukan kaukus. Jadi tidak ada larangan, tidak ada batasan terkait dengan kaukus. Tapi kalau semakin sering kaukusnya, artinya kan proses mediasinya memang alot ya. Begitu. Begitu kira-kira Mas Ilham. Oke. Lanjut pada ini Mas Dapa, kemudian Deva Trisna Salsabila dan Muhammad Sulfihan. Silakan. Baik Bapak, izin terlebih dahulu ya Bapak. Ya, silakan Mas Dapa. Ini Pak, mungkin dengan ada penjelasan dan juga praktek video yang tadi jelasin juga dari teman-teman di sini ataupun kawan-kawan yang memang hadir di sertifikasi mediator ini mungkin tertarik Bapak untuk menjadi seorang mediator pada kedepannya. Cuman yang ingin saya tanyakan Bapak, dari mulai tahapan kita pra-mediasi, itu dari mulai kita mendapatkan mandat, kemudian juga mencapai kata sepakat, itu pada prakteknya yang pernah Bapak alami, ini mungkin ingin menanyakan cerita aja Pak. Itu Ya. kurang lebih membutuhkan biasanya pada umumnya itu berapa lama waktunya. Dan juga mungkin untuk kasus apa yang memang itu memiliki penanganan yang lebih rumit lagi. Itu Pak, pertanyaan pertama itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, terkait dengan kaukus tadi, walaupun tadi follow up juga dari Mas Ilham, yang ditanyakan kaukus kan bisa dilakukan berkali-kali. Kemudian untuk urutan kaukusnya Bapak, apakah memang harus dimulai dari pemohon terlebih dahulu, kemudian dari termohon, atau memang bisa sebaliknya? Dan juga pertanyaan selanjutnya, ketika selesai satu kaukus, misal dari pemohon dulu, yang tadi itu Bu Ratna, kemudian dari Pak Retno-nya, ketika datang di kaukus dia, kemudian dia itu menanyakan hasil dari kaukus Bu Ratna itu kayak gimana, itu apakah diperbolehkan ketika di kaukusnya Pak Retno-nya itu Pak? Kayak gitu Pak, kurang lebih yang saya tanyakan. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Ya, lanjut dulu kepada selanjutnya si Mbak Deva Salsabila. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk bertanya. Sebenarnya di sini saya juga kurang lebih sama ya pertanyaannya sama seperti Hafiz Ilham. Cuman mungkin di sini saya mau bertanya kepada Bapak Zazali. Mungkin bisa diceritakan apakah Pak Zazali sendiri pernah mengalami saat kaukus masih terjadi deadlock dan belum terselesaikan permasalahannya. Mungkin itu sih Pak yang ingin saya tanyakan. Dan bagaimana cara mengatasi atas permasalahan tersebut ketika masih terjadi deadlock saat kaukus berkali-kali. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya, lanjut Mas Sulfihan, silakan. Ya baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya izin bercerita dari Bapak bahwa kemarin saya sempat magang di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang dan kebetulan ditempatkan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrialnya dan sering melihat proses mediasi begitu setiap hari Pak. Nah, ada satu hari ada satu kasus begitu, kasusnya antara pekerja dan pengusaha di mana pekerjanya ini menuntut uang sangu dan juga uang tabungan serta ijazah yang ditahan oleh pengusahanya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian si pengusahanya ini menemukan adanya ketidakjujuran dari si pekerja ini, di mana pekerja itu ternyata memalsukan bukti kehadirannya gitu Pak. Jadi kan bukti kehadirannya ini tuh sebenarnya dibuktikan dengan adanya foto selama bekerja gitu. Nah, ternyata setelah dicek si pekerjanya ini menggunakan foto yang sama, hanya dinaikkan saja tone warnanya dan juga kecerahannya jadi terlihat berbeda gitu Pak. Nah, dalam hal tersebut dalam hal tersebut kemudian si mediatornya itu meminta buktinya gitu Pak kepada si pekerja. Kemudian pekerja mengirimkan bukti-bukti foto dan lain sebagainya kepada si mediator. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah mediator sebenarnya boleh meminta bukti-bukti semacam itu, dan apakah bukti tersebut nantinya tidak akan mempengaruhi pemikiran ataupun pandangan dari si mediator terhadap kasus yang ditanganinya tersebut, yang nantinya ditakutkan akan mempengaruhi kenetralannya juga gitu, karena sudah terlihat bahwa si pekerjanya ini melakukan
pemalsuan gitu Pak. Mungkin itu aja dari saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Solvihan. Ada satu lagi Mbak Tia, silakan. Saya Pak, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Pak. Jika kesepakatan tidak kunjung didapatkan itu kan harus melalui kaukus ya, Pak ya. Tapi kalau misal tidak kunjung dapat kesepakatan, apakah boleh dari seorang mediator untuk menawarkan opsi untuk mencapai win-win solution, Pak? Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaan teman-teman. Ya, saya mulai ya dari Mas Dava. Ya, tadi kalau nggak salah yang pertama itu soal waktu ya, waktu dalam melakukan mediasi berapa lama gitu ya, Mas Dava, dari pengalaman. Betul Pak, pengalaman Bapak ini. Ya, jadi soal waktu atau lamanya proses mediasi itu sangat tergantung dengan jenis kasusnya ya Mas ya. Tapi range waktunya dari pengalaman saya mulai dari 2 hari sampai dengan 8 bulan. Ya. Tapi itu untuk perkara yang multi pihak ya, bukan individu dengan individu. Rata-rata itu bisnis perusahaan dengan perusahaan atau perusahaan dengan komunitas. Jadi mulai dari yang hanya bisa selesai 2 hari sampai 8 bulan gitu. Perkaranya seperti itu. Jadi sangat tergantung dengan tingkat kerumitan kasusnya. Termasuk tingkat kerumitan itu bisa ditentukan dengan lamanya kasus itu berlangsung. Secara kronologi dia sudah berlangsung lama. Termasuk juga kerumitan itu ditentukan kalau sudah misalnya konfliknya sudah dalam, sudah jatuh korban, atau misalnya sudah luka di hatinya itu sudah terlalu dalam gitu Mas ya. Gitu, itu juga biasanya kan menyembuhkannya kalau lukanya parah kan susah disembuhkan gitu ya. Kalau sakitnya parah kan susah untuk disembuhkan gitu. Jadi biasanya seperti kita mengurai benang kusut istilah orang kan. Kusutnya sudah terlalu banyak, jadi butuh waktu lama untuk dia bisa lurus lagi benang itu. Jadi kira-kira begitu. Itu yang menentukan waktunya itu seperti itu. Termasuk banyaknya pihak yang terlibat juga bisa, Mas. Kalau misalnya dalam kasus itu banyak sekali keterkaitan dengan pihak-pihak yang lain, ya, itu juga bisa membuat waktunya lebih lama gitu. Kemudian soal kaukus itu tidak harus, umumnya memang kalau mediator yang meminta dilakukannya kaukus, umumnya akan kita mulai dari pemohon atau penggugat. Tapi kalau misalnya dari para pihak yang melakukan kaukus, biasanya kita mulai dari yang meminta. Kan kaukus itu bisa inisiatifnya mediator yang menawarkan, bisa juga inisiatifnya permintaan dari salah satu pihak, pemohon atau termohon. Gitu ya. Jadi tidak melulu dia atas keinginannya mediator, tapi kadang-kadang juga atas permintaan dari salah satu pihak atau penggugat maupun tergugat, begitu, gitu Mas ya. Kemudian untuk Mbak Deva, Mas atau Mbak ya tadi ya. Untuk Deva, ya saya pernah mengalami, kalau ditanya apakah pernah mengalami setelah kaukus tetap deadlock gitu, kaukusnya tetap deadlock. Pernah juga saya alami itu. Itu untuk perkara yang sangat rumit ya, sulit. Kaukusnya itu harus berkali-kali. Untuk satu agenda, kaukusnya berkali-kali. Nah, yang penting kita perhatikan paling tidak ada sedikit kemajuan. Dari yang deadlock pertama, kaukus, ada sedikit kemajuan, tapi masih belum ada kesepakatan, masuk lagi ke forum, deadlock lagi, kita kaukus lagi, ada sedikit kemajuan, sampai dengan kemajuannya meningkat. Ibaratkan kita naik tangga, yang tadinya tangganya 2 tangga itu berjauhan, ya. Kemudian harapan kita dia berjenjang naik sedikit demi sedikit gitu. Jadi boleh
Kalau ditanya boleh atau tidak boleh, ya itu boleh, ya. Dan itu pernah saya alami. Jadi tidak mesti satu kali kaukus langsung ada kesepakatan seperti di video, ya tidak seperti itu. Itu kan kita biar mudah aja untuk memahami ya. Ya, begitu. Jadi boleh berkali-kali dan berjenjang. Yang penting mediator memahami ada kemajuan sedikit demi sedikit atau setapak demi setapak. Ya, di perkara PHI yang terkait dengan bukti-bukti gitu ya. Sebenarnya bukti itu jangan munculnya dari kita. Itu aja Mbak Mas ini Sulfihan. Kalau misalnya bukti itu diminta oleh salah satu pihak dan mediator hanya bisa mengajukan, melempar dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang ditanya. Gimana misalnya Mas Sulfihan tadi misalnya DAPA meminta agar bukti kehadiran Anda itu ditunjukkan misalnya. Apakah Anda bersedia untuk menunjukkan? Nah, jadi yang meminta bukti itu dikeluarkan jangan muncul dari mediatornya, itu batasannya. Ya. Selagi itu muncul dari para pihaknya, mediator nggak apa-apa misalnya kalau memberikan kesempatan kepada pihak yang dituntut itu untuk juga bisa menjelaskan. Begitu. Jangan muncul dari mediatornya. Gitu ya. Nah, kalau muncul dari salah satu pihak nggak apa-apa ditunjukkan. Selagi pihak yang satunya bersedia untuk menunjukkan, nggak apa-apa. Kemudian Mbak Tia, ya mediator itu boleh menawarkan solusi di tahap akhir ketika memang segala cara tidak ada kesepakatan atau salah satu pihak atau dua pihak meminta saran dari mediator. Jadi dia letaknya di terakhir, mediator boleh memberikan saran. Ya, bukan di awal. Selagi para pihak belum menyerah dan mereka masih bersemangat, masih bisa kita ajak untuk berpikir kreatif terkait opsi-opsi penyelesaian, maka utamakan itu inisiatifnya atau idenya atau tawarannya muncul dari para pihak. Mediator hanya diperbolehkan menyampaikan pendapat di tahap akhir. Bisa inisiatifnya datang dari mediator atau bisa misalnya atas permintaan para pihak. Begitu ya. Jadi bukan di awal. Kalau di awal nanti beresiko, nanti jangan-jangan usul kita dianggap intervensi atau kita tidak netral. Tapi di akhir. Ya. Ya saya pernah juga pengalaman saya. Misalnya ketika para pihak ini sudah kaukus, sudah beberapa kali kaukus dan susah sekali untuk menemukan kesepakatan, misalnya para pihak minta pendapat saya. Ya Pak Mediator mungkin bisa bantu kami. Setelah mereka menyerah capek gitu. Nah di situ saya sampaikan. Ya. Nah atau dimediasikan boleh juga menghadirkan ahli ya. Ketika para pihak deadlock dan susah menemukan kesepakatan pada suatu isu, ya kaukus pun tidak berhasil menemukan kesepakatan pada suatu isu, boleh juga mediator untuk menawarkan dihadirkan pihak yang kompeten di isu yang kita perdebatkan itu, atau ahli ya. Walaupun sifatnya ahli itu ada dua kemungkinan. Ahli itu sifatnya dia mengikat pendapatnya kalau para pihak sepakat pendapat ahli itu mengikat, tapi bisa jadi hanya sebagai untuk menambah wacana atau memberikan wawasan kepada para pihak, sehingga nanti memudahkan para pihak dalam bernegosiasi. Itu sifat menghadirkan ahli di dalam proses mediasi. Nah, oleh karena itu sebelum ahli dihadirkan justru mediator mendorong dulu ada para pihak bersepakat. Ahlinya siapa, kemudian sifat pendapat ahli itu nanti mau mengikat atau tidak. Kira-kira begitu. Terima kasih, aplaus dulu untuk kita semua ya. Ada
Ada 4 orang penanya yang sudah kritis-kritis dalam hal ini. Terima kasih. Ya, nanti kalau ada yang lain saya persilakan, tapi sebelum mengajukan pertanyaan lebih lanjut, saya lanjutkan dulu ke satu tahap lagi. Tadi kan sudah sepakat ya, di video tadi sudah ada kesepakatan antara Ratna dan Ratno. Nah, kesepakatan ini yang kemudian dituangkan dalam dokumen kesepakatan. Ya, dituangkan dalam bentuk dokumen kesepakatan yang dibuat oleh mediator, ya. Kemudian draft kesepakatan itu nanti diminta dibaca ulang atau diserahkan kepada masing-masing pihak untuk dibaca, atau kita tampilkan dengan PowerPoint misalnya di depan di proyektor, atau ditulis di flip chart, ya. Kalau sudah disepakati, bisa sebaiknya memang langsung ditandatangani pada hari itu juga, ya, jangan menunggu keesokan harinya, karena kita khawatir nanti pada malam hari berubah lagi pikiran, dia rubah lagi kalau besok, harus nunggu besok, ya. Atau kalaupun terpaksa harus nunggu besok tanda tangannya, paling tidak diberi paraf dulu kesepakatan yang sudah isinya sudah disetujui itu, diparaf dulu. Per lembar diberi paraf supaya tidak ada lagi perubahan keesokan harinya. Ya, begitu caranya. Jadi jangan sampai hari ini sepakat belum dibuat secara tertulis, belum ada redaksional yang tertulis, baru besok akan dibuat. Nah, itu akan berbahaya. Berbahaya dalam artian nanti tiba-tiba salah satu pihak berubah pikiran, ditariknya lagi kesepakatan itu. Sementara belum diparaf, belum ditandatangani. Itu berisiko bagi mediator. Ya, begitu. Kemudian sebelum ditandatangani kesepakatan itu, ditanya, mediator perlu menanyakan, Ratna dan Ratno, apakah kesepakatan ini cukup ditandatangani dalam bentuk bawah tangan, akta bawah tangan, artinya dengan dibubuhi materai, dengan saksi, kemudian atau dikuatkan dalam bentuk akta notaril, ya, akta notaris, artinya kita akan bawa ke hadapan notaris, atau mau dikuatkan menjadi akta dading melalui gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan akta perdamaian. Nah, itu juga wajib ditanya dulu sebelum ditandatangani. Ya. Karena bisa jadi nanti kesepakatan akan dikuatkan dalam bentuk apa, itu masuk dalam poin terakhir butir kesepakatan. Ya. Oke, begitu kira-kira. Coba kita lihat, ini video terakhir, bagaimana mediator membantu para pihak untuk menuangkan kesepakatan dalam dokumen kesepakatan. Sebentar ya teman-teman, ini ada sedikit macet. Sebentar ya teman-teman, ada videonya nggak bisa muter. Saya cari dulu yang lain. Oke.
Kedengaran ya suaranya? Kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan isi kesepakatan bersama, kopinya atau salinannya sudah saya serahkan ke Ibu dan ke Pak Ratno, dan sudah kita baca bersama. Ya. Apakah ada perubahan terlebih dahulu sebelum kami bacakan? Ya, Sudah tidak ada, Pak? Sudah, tidak ada. Baik, mohon izin untuk membacakan isi kesepakatan bersama. Nah, ini bisa kita lihat bersama di sini. Selain ada pada kesepakatan bersama sudah di tangan Bapak Ibu. Yang pertama, pembayaran hutang sebesar 50 juta. Para pihak atau Bu Ratna dan Pak Ratno menyepakati, yaitu nilainya sebesar 50 juta akan dibayarkan dengan mekanisme 2 kali angsuran. Yang pertama maksimal selama 1 bulan, yakni sebesar 30 juta. Kemudian untuk selanjutnya sebesar 20 juta selambat-lambatnya atau maksimal akan dibayarkan selama 2 bulan setelah berita acara kesepakatan ini atau kesepakatan perdamaian ini ditandatangani bersama oleh para pihak dan bersama dengan mediator. Dan yang kedua, terkait dengan bagi hasil sebesar 30%, itu akan dilakukan pembayaran oleh Pak Ratno kepada Bu Ratna selambat-lambatnya atau maksimal 6 bulan setelah kesepakatan bersama ini ditandatangani bersama di antara para pihak beserta saya selaku mediator. Demikian ya, Bapak Ibu. Sepakat atas kesepakatan bersama ini? Ya, Baik, bisa ditandatangani bersama. Kita bikin untuk asli rangkap 3. Rangkap 1 dulu. Ini dah berikutnya. Ya, ini 1. Kami. Nah, ini sesuai kesepakatan apakah cukup seperti ini saja artinya di bawah tangan ataukah akan kita naikkan ke akta notario? Cukup di bawah tangan saja, Pak. Cukup di bawah tangan ya. Iya. Dan kita sepakati untuk rangkap 3 ya. Iya. Jadi Bu Ratna pegang 1, Pak Ratno 1, kami mediator 1. Untuk yang rangkap kedua bisa kita tangan ada kita sendiri. Ini ya, sekali lagi. Ini 1 lagi. Bisa bergilir, sirkular. Ya. Sudah ya. Sudah cukup. Ada 3 rangkap, 1 untuk Ibu, 1 untuk Bapak dan saya. Ya, terima kasih. Begitu, Bapak Ibu yang hormati, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesediaan Ibu atas kehendak bersama dari para pihak. Kami selaku mediator menghimbau dan kiranya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk dapat selalu mematuhi segala isi kesepakatan bersama ini. Dan selanjutnya ketika dalam proses pelaksanaan, apabila sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut ataupun terjadi suatu hal kendala atau permasalahan, jangan segan-segan ataupun jangan ragu untuk menghubungi saya selaku mediator. Dan jika dibutuhkan untuk mengatasi segala permasalahan yang mungkin akan timbul, maka saya siap untuk kembali menjadi mediator guna menyelesaikan permasalahan yang kemungkinan akan timbul. Kembali lagi, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Dengan berakhirnya seluruh proses mediasi ini akan saya tutup dan kemudian kita akhiri dengan berjabat tangan dan kemudian kita dokumentasikan bersama. Bapak Ibu, sudah semuanya, maka kita akhiri dan kita tutup dengan bersalaman bersama dan dilanjutkan dengan berfoto bersama. Baik. Ya. Terima kasih Bu Ratna, terima kasih Pak Ratno. Terima kasih Mas. Ya.
Baik, teman-teman, itulah akhir dari proses mediasi. Harapannya para pihak yang bersengketa kemudian mengakhiri sengketanya dengan menelurkan butir-butir kesepakatan dan diakhiri dengan jabat tangan, dan dengan demikian bahwa kesepakatan akan ini akan menyelesaikan sengketa di antara para pihak dan segala hal yang disepakati dalam dokumen kesepakatan diharapkan juga bisa dilaksanakan. Nah, jadi kurang lebih kemarin sudah disampaikan ya, tadi pagi sudah disampaikan oleh Fadeva tadi pagi bagaimana formatnya, ada anatomi kesepakatan, tapi paling tidak yang dalam praktek ini kita akan lihat nanti paling tidak isi pokoknya ya, yang paling tidak yang harus kita pelajari, harus benar-benar kita pelajari bahwa isi pokoknya itu harus detail, harus terukur, kapan prestasi atau kesepakatan itu akan dilaksanakan, objeknya itu harus jelas, kalau dia terkait dengan nominal, nominalnya harus jelas, jangka waktunya harus jelas, dan lain-lain. Begitu. Nah, tadi di penutup yang perlu disampaikan oleh mediator adalah soal mengapresiasi kerjasama di antara para pihak selama proses mediasi. Kemudian yang kedua, bersedia kalau ada masalah kembali, kita menyatakan bersedia untuk dihubungi kembali, ucapan terima kasih dan salaman dan berfoto. Itulah kira-kira rangkaian dari proses mediasi. Oke, sebelum saya akhiri, sebelum beranjak ke materi skill mediasi, ada pertanyaan? Saya izin mau tanya, Pak. Ya, silakan. Saya masih ke yang tadi, yang kaukus itu, Pak. Oh ya, yang mana? Ya, saya masih mau ini. Itu kan tadi bisa dilakukan berkali-kali. Terus kalau misalkan tetap nggak begini kan masih bisa ada opsi, misalkan kita manggil para ahli kan buat bisa diinisiasi sama mediator kan, bisa mengikatkan pendapatnya itu kan. Tapi kalau misalkan kedua belah pihak nih udah ngelakuin kaukus berapa kali, terus pendapat dari para ahli udah nih, tapi tetap deadlock Pak itu karena kedua belah pihaknya kekeh Pak. Itu kan itu maksudnya itu kan tinggal tahap akhir nih Pak, tinggal selanjutnya kan tadi yang ada kesepakatan sama penutup kan. Itu biasanya nanginannya kayak gimana Pak kalau misalkan tetap worst case-nya deadlock gitu Pak, udah nggak bisa, udah kekeh orangnya nggak mau gitu. Ya, kalau sudah nggak bisa apa-apa, segala upaya sudah kita lakukan. Ada sebenarnya mekanisme yang mix juga di dalam mediasi itu. Ya, misalnya ada 3 agenda, 2 agenda sudah disepakati, tapi 1 agenda bisa jadi kan Mas, dalam mediasi itu kan bisa agendanya, makanya penting tadi membuat detail agenda ya. Bisa jadi memang dalam mediasi itu hanya berhasil sebagian agenda, tapi ada agenda lain yang deadlock. Nah, sebelum kita nyatakan tidak ada kesepakatan, ada langkah terakhir. Langkah terakhir itu adalah menggunakan mekanisme layaknya arbitrase kalau mau. Ya. Menggunakan layaknya arbitrase di mana kita menawarkan agar dalam hal yang tidak disepakati itu kita menggunakan pihak ketiga yang pihak keempat yang dipercaya untuk menentukan penyelesaiannya, atau kita tawarkan mereka kita untuk melibatkan arbiter untuk yang poin yang nggak bisa disepakati itu. Namun kalau mereka nggak mau menggunakan mekanisme arbitrase, ya berarti kita tutup, memang nggak ada kesepakatan. Kita tetap buat berita acaranya bahwa dalam proses mediasi terkait dengan isu atau rumusan masalah atau agenda tertentu, misalnya kita tidak ada kesepakatan dan para pihak diberi keleluasan, kebebasan untuk menempuh upaya hukum lain di luar mediasi. Jadi tetap dibuat berita acaranya Mas ya, bahwa mediasi telah dilakukan. Kalau sudah ada beberapa pertemuan sebutkan aja,
sudah dilakukan pertemuan tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, tapi para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan untuk itu mediasi tidak dilanjutkan, dan dengan tidak dilanjutkannya mediasi ini, maka para pihak bebas untuk memilih jalur penyelesaian di luar forum mediasi. Nah, tetap kita buat seperti itu, Mas Hafiz. Ya. Nah, tapi jarang sebenarnya kalau jarang kita gagal total gitu ya. Yang kadang-kadang itu yang terjadi adalah berhasil sebagian, tidak berhasil sebagian. Misalnya tadi ketika ada beberapa agenda yang dimediasi, hanya beberapa agenda saja yang berhasil, ada agenda yang alot yang nggak bisa kita bangun kesepakatan. Jadi kalau berhasil sebagian, tetap berhasil yang sebagian itu kita buat dalam bentuk dokumen kesepakatan, yang tidak sepakat itu dikeluarkan. Itu namanya kesepakatan sebagian. Atau subjeknya banyak, kalau tadi objeknya ya, agendanya yang ada beberapa. Kalau subjeknya banyak bisa jadi juga hanya beberapa subjek yang berhasil sepakat, yang lain tidak sepakat. Maka yang kita masukkan dalam kesepakatan, yang tanda tangan kesepakatan adalah yang sepakat saja. Ya. Yang tidak bersepakat berarti perkaranya dilanjutkan dengan mekanisme lain di luar forum mediasi. Kira-kira gitu. Ya. Begitu juga kalau objeknya banyak tadi. Kalau misalnya sengketa tanah atau aset, tapi asetnya misalnya ada 10. Ada 5 yang sepakat, yang 5 lagi nggak sepakat. Itu yang 5 bisa dilanjut mekanisme lain. Yang 5 kita buat kesepakatan perdamaiannya. Begitu katanya. Begitu caranya, Mas Ilham. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Masih ada waktu, Dam? Atau lanjut ke materi berikutnya? Nanti bisa ditanyakan juga kalau misalnya masih ada. Nanti Ibu Anita ya? Atau Idam yang mau nyampaikan? Anita. Oke. Ya, teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan tahapan mediasi ya? Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ya, kita satu materi lagi hari ini. Bu Anita nanti akan menyampaikan terkait dengan tadi sekilas sudah saya sampaikan, beberapa hal sudah saya sampaikan, skill-skill mediasi, salah satunya cara bertanya, merangkum, reframing, itu merupakan skill mediasi. Tapi akan diulas secara lengkap oleh Bu Anita, apa saja secara utuh skill-skill yang harus dimiliki oleh seorang mediator. Ya. Ya. Mungkin lanjut dulu aja ya, lanjut nanti bisa ditanyakan juga kalau masih ada terkait tahapan, nggak apa-apa juga pada sesinya Ibu Anita nanti ditanyakan juga. Sekalian menanyakan skill yang harus dimiliki. Ya. Ya, soft skill yang harus dimiliki oleh teman-teman ketika menjadi mediator. Ya, tadi kita memahami tahapan, nah di dalam tahapan itu tentu banyak soft skill yang harus kita kuasai. Oke, kalau begitu demikian dari saya ya, Bapak, teman-teman semua, adik-adik semua. Semoga kita semakin semangat. Besok kita akan menjadi mediator seperti di dalam video itu. Kita akan bagi dalam 6 atau 7 kelompok. Nanti 13, kita akan Pak. 13 kelompok. Dan di masing-masing kelompok 5 sampai 5 orang, sekitar 5 orang. Dan nanti kita akan berpraktek menjadi mediator dengan diampu oleh satu coach, satu pengajar dari Puraka. Terima kasih. Sampai jumpa besok di sesi coaching klinik mediasi. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mediator. Salam perdamaian. Salam perdamaian. Salam perdamaian. Terima kasih Pak Ahmad Zazali. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Zazali, begitu ya. Teman-teman, kalau masih ada pertanyaan, masih ada kebingungan, ya mungkin bisa terjawab besok. Kita teman-teman akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Besok silakan dikupas secara habis terkait dengan beberapa tahapan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Zazali. Nah, sebelum kita lanjut nih teman-teman, saya mau menawarkan terlebih dahulu, kita mau break terlebih dahulu, sholat dulu, atau mau langsung lanjut, ini bagaimana? Saya tawarkan kepada teman-teman, mau bagaimana? Mau break dulu 15 menit?
Atau kita lanjut langsung dengan materi, ini materi terakhir terkait dengan keterampilan sebagai mediator atau soft skill yang harus dimiliki oleh teman-teman. Silakan. Gimana kira-kira? Saya ingin dengar suaranya dari teman-teman. Keinginan dari teman-teman mau gimana? Mau lanjut atau mau gimana? Break dulu, Pak. Break dulu, Pak. Break dulu. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Bu Anita. Oke. Bu Anita, berarti kita break dulu ya, 15 menit. Ya, kita break 15 menit, nanti jam 3:15 kita join lagi. Mungkin nggak perlu live dari Zoom ini, cukup dimatikan saja kameranya dan di mute begitu ya. Nanti kita mulai lagi terkait dengan keterampilan mediator, terus nanti teman-teman belajar terkait dengan reframing itu seperti apa, ya kan, DUT itu seperti apa dan lain sebagainya. Nanti akan kita kupas di materi yang terakhir. Selamat istirahat teman-teman, sampai ketemu jam 3:15.